Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya Rahimani wa Rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha terpuji, zat yang sekiranya seluruh manusia ini dan ditambah dengan jin sepakat untuk menghina Allah, maka dengan itu Allah tidak akan terhina sedikit pun, karena Allah adalah zat yang maha terpuji, Al-Hamid. Kita sebagai hambanya juga senantiasa bersyukur atas banyak sekali nikmat, rahmat, karunia-Nya yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah apalagi nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang dengannya kita melakukan amal-amal saleh. Jangan sampai ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, kembali pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai yang kita belajar dan diajarkan oleh ibadah puasa yang sudah kita jalani selama bulan Ramadan. Yang sudah kita sampaikan pada 2 pertemuan yang lalu adalah yang pertama, bahwa kita sudah belajar dan diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani untuk supaya kita bisa memiliki sifat sabar dalam hidup ini. Dalam arti bahwa kita tidak akan melakukan apapun yang didorong oleh nafsu kita. Ketika kita melakukannya harus kemudian bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang ini sudah panjang lebar kita bahas. Yang lalu kita sudah membahas juga satu nilai lain yang kita belajar dan diajarkan oleh puasa, yaitu meyakini bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melekat pada diri kita. Dan selama kita berpuasa, hal ini sangat-sangat kita yakini, bahwa kita tidak berani makan, tidak berani minum di siang hari, sekalipun tidak ada orang yang melihat dan makanan ada di hadapan kita. Tapi kita yakin kalau kita makan dan minum, bahwa Allah mengetahui itu. Bagaimana kemudian kita melanjutkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mengatakan sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tahu dan pasti mencatat apapun yang kita buat, dan nanti kita akan melihat itu tercatat rapi dalam buku amal kita. Dan ini sudah juga panjang lebar kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada malam ini kita mau angkat satu lagi falsafah yang kita diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani selama Ramadan. Para jamaah yang mulia, ketika kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, sebahagian daripada kita, ini tidak mungkin semua orang, dikarenakan dia
menahan haus, menahan lapar. Dengan interval waktu dari terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, begitu lama, lebih dari 12 jam. Maka kemudian ya tentunya haus dan lapar. Sehingga sering di sore hari ya kita secara nafsu ya, terdorong untuk menyiapkan makanan dalam jumlah yang mungkin banyak. Kita menyiapkan berbagai macam minuman yang menurut kita dengan keadaan haus kita itu akan habis kita minum. Begitu juga kita menyiapkan berbagai makanan yang menurut kita bahwa dengan kondisi lapar pasti kita bisa habisi makanan tersebut. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika datang waktu berbuka, setelah kita minum 1 gelas misalnya teh, maka kemudian kita makan 2 potong roti atau kue, maka itu terasa sudah cukup untuk menutup haus dan lapar kita. Bahkan tidak jarang kemudian makanan yang sudah kita siapkan itu tidak sanggup untuk kemudian kita habiskan. Yang menurut hitungan nafsu kita sebelum waktu berbuka akan sanggup kita habisi, tapi kenyataannya baru sedikit kita minum, baru sedikit kita makan, maka sudah terasa cukup. Bahkan kita tidak sanggup untuk kemudian menghabisi makanan yang sudah kita beli, minuman yang sudah kita beli. Ini kadangkala terjadi kondisi ini di banyak orang, di mana sebelum waktu berbuka dia beli beragam kue, dia beli beragam minuman, dia siapkan banyak makanan. Tetapi setelah datang waktu berbuka, maka rupanya dia minum segelas air, makan mungkin 3 biji kurma, maka kemudian makan sedikit kanji mungkin, itu sudah terasa cukup. Nah kemudian setelah itu dia pergi salat maghrib, kemudian setelah pulang dia makan sedikit nasi, dan dia tidak sanggup untuk makan banyak. Bukan saja akan berat untuk mengerjakan salat Isya dan tarawih, memang kapasitas daya tampung perut dia tidak sanggup untuk menghabiskan apa yang sudah dia beli, apa yang sudah dia siapkan. Ini sebetulnya mengajarkan kita satu falsafah di dalam hidup ini, bahwa kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, kemampuan kita untuk menikmatinya itu terbatas. Terbatas secara waktu, karena kita hidup di dunia tidak lama. Yang kedua terbatas karena kemampuan kondisi kita, daya tampung perut kita. Ambil saja contoh, ketika satu orang dia punya uang miliaran, tapi kalau dia makan nasi untuk makan pagi, maka siapapun tidak akan sanggup menghabiskan uang misalnya sekali makan sampai dengan 10 juta. Tidak sanggup. Dikarenakan apa? Daya tampung perutnya. Maka orang walaupun banyak duit,
maka dia makan pagi sedikit, kemudian minum sedikit. Itulah yang mampu dia lakukan. Lebih dari itu daya kemampuan perutnya sudah tidak bisa lagi. Begitu juga dimakan siang, begitu juga dimakan malam. Bahkan mohon maaf jamaah yang mulia, banyak orang ketika umurnya sudah di atas mungkin 50, 60, banyak duit, tapi kemudian sudah tidak bisa makan banyak hal lagi. Karena kondisi apa? Karena kondisi kesehatannya. Sehingga dia punya banyak duit, tapi waktu makannya jadi makan orang miskin. Tidak bisa makan daging, tidak bisa makan seafood, tidak bisa makan nasi bahkan karena gula darahnya, karena diabetesnya. Maka dia konsumsi hanya makanan-makanan sangat terbatas. Dan ini terjadi di banyak orang ketika usianya sudah di atas tadi 50. Sudah betul-betul harus membatasi makanannya. Di sini muncul kemudian pertanyaannya, apa banyak duit? Kemampuannya untuk menikmati sudah tidak bisa. Tidak jarang juga orang, tidak perlu kita sebut tentu namanya, dia punya banyak duit, tapi karena kondisi kesehatannya, karena jantungnya tidak berani naik pesawat dia. Tidak berani. Karena kondisi jantungnya. Banyak orang punya banyak duit, kemudian ketika sakit tidak bisa menikmati mobilnya karena sudah di kursi roda. Kemana-mana harus didorong dengan kursi roda. Apa guna kalau orang ini kemudian punya pesawat pribadi, punya jet pribadi, sementara dia sudah tidak bisa kemana-mana karena kondisinya. Nah, inilah sesungguhnya hakikat kita di dunia ini. Tidak perlu kita ini, artinya apa? Tamak dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga kita menjadi serakah. Akhirnya apa? Ya karena tadi seperti orang sebelum buka puasa, tengok cendol pengen. Udah beli cendol. Tengok kelapa muda pengen. Udah beli kelapa muda. Kemudian tengok lagi. Ada lagi minuman sirup Bandung misalnya, beli itu lagi. Seolah-olah dengan tingkat haus yang dia rasakan, nanti 5 macam minuman itu akan dia lalap semua. Kenyataannya waktu buka puasa minum teh 1 gelas saja sudah tidak sanggup lagi, makanan yang 4 lagi itu minuman tertinggal. Tak sanggup minum lagi. Begitu juga waktu tadi jalan-jalan di sore hari, tengok kue ini pengen beli, tengok kue lain lagi beli, tengok yang lain lagi beli. Seakan-akan perasaan nafsu dia semua itu nanti dilalap semua. Kenyataannya setelah dia makan 2 potong kue sudah angkat tangan dia. Inilah sesungguhnya manusia di dunia ini. Tidak perlu kemudian sampai serakah. Tidak perlu kemudian sampai tamak. Sehingga apa? Menghalalkan berbagai cara untuk kemudian mengumpulkan apa mau nafsunya, padahal tingkat kemampuan nafsu menikmatinya terbatas. Baik yang pertama terbatas secara usia. Yang kedua terbatas dengan kemampuan fisik manusia itu sendiri untuk menikmati apa yang sudah dia kumpulkan. Maka ini artinya apa? Bahwa ibadah puasa mengajarkan kita untuk kita memiliki apa yang disebut dengan sifat qanaah. Cukuplah
untuk kenikmatan di dunia ini semampu yang kita nikmati, tidak perlu serakah dan tomak. Karena daya kemampuan kita menikmatinya tadi adalah terbatas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan pembahasan kita, bagaimana cara hidup kita di dunia ini terkait dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka cukuplah kita ambil apa yang halal, apa yang itu dalam kemampuan kita menikmatinya. Tidak perlu kemudian serakah dan tomak sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mengumpulkannya, padahal kemudian kita tidak bisa menikmatinya karena sudah macam penyakit menghinggapi kita. Kemudian mati kita, tinggal itu semua dinikmati kemudian oleh orang lain. Ya, walaupun itu katakanlah keturunan daripada kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga perawi yang lain di dalam kitab Wasaya Rasul ini, karya daripada Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar Mesir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidah hasanah, dengan sanadnya yang hasan. Ini masih masuk kelompok dalam hadis yang boleh kita berhujjah dengannya, masih dalam kelompok hadis sahih, tapi sedikit lebih rendah daripada hadis sahih, yaitu hadis hasan, tapi masih dalam kategori hadis yang boleh kita berhujjah dengannya. Apalagi ini dalam masalahnya adalah bukan masalah halal dan haram. Disebutkan dalam kitab ini, An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin in amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima 'inda an-nas yuhibbukan nas. Dari Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ini salah seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi selain Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, adalah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan saya kepada satu amalan. Idza amiltuhu, kalau saya kerjakan amal tersebut, ahabbanillahu, saya akan dicintai oleh Allah, wa ahabbanin nas, dan saya akan dicintai oleh manusia. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan. Jika saya mengerjakan amal tersebut, Allah akan mencintai saya, manusia pun akan mencintai saya." Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah." Berzuhudlah kamu di dunia, maka pasti Allah akan mencintaimu. Wazhud fima 'indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu apa yang ada di sisi manusia, pastilah manusia akan mencintaimu. Saya belum terjemahkan
arti zuhud karena akan ada penjelasan di dalam kitab ini. Tapi mungkin secara umum ya boleh kita katakan uzhud fid dunya, kamu ambillah di dunia ini apa yang cukup untuk keperluan hidupmu di dunia. Tidak perlu serakah dan tamak. Pasti Allah akan mencintaimu. Wazhud fima indan nas, dan kamu cukuplah dengan nikmat yang ada padamu, tidak perlu tamak kepada kelebihan yang ada pada orang lain. Yuhibbukan nas, pasti orang-orang akan mencintaimu karena kita tidak berkonflik dengan orang lain. Kita tidak iri dengki dengan kelebihan orang lain karena kita ridha dengan apa yang Allah beri kepada kita. Pastilah kita kemudian dicintai orang karena kita tidak berkonflik dengan orang. Untuk lebih jelasnya saya baca penjelasan dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan, "Fahadzal haditsu ya'udduhu al-ulama'u aslan min usuliddin." Hadis ini oleh para ulama dianggap hadis paling utama dalam agama. Hadis paling mendasar di dalam agama. Wa falakan min aflakihi allati yaduru alaihi. Dan ini menjadi planet di mana agama ini berputar pada poros daripada hadis ini. Wa ya'tabirunahu rakizatan min rakaizil imanil qawi wal yaqinis sadiqi. Dan para ulama menganggap hadis ini merupakan landasan yang kokoh dari keimanan yang kuat dan keyakinan yang jujur. Li'annahu hadithun jami'un likulli ma yanbaghi 'alal muslim an yataharrahu fi talabid dunya wa ibtigha'il akhirah 'ala an-nahwi alladhi yardahu Allah 'azza wa jal. Hadis ini adalah hadis induk di mana setiap muslim mesti mengacu kepada hadis ini di dalam dia mencari kenikmatan dunia untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam min ashaddin nasi hirsan ala ma'rifati ma yuqarribuhum ila Allah taala. Para sahabat Nabi adalah merupakan orang-orang yang paling kuat keinginannya. Ini bila dibandingkan dengan semua umat Nabi, maka tentu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling kuat keinginannya untuk mengetahui apa saja perkara-perkara yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah. Wa yuhibbuhum wa yunjihim min 'adzabih, dan bisa menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi wa huwa min akhir as-sahabati mautan ala ma qila. Inilah dia Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Ada pendapat yang mengatakan ini sahabat yang paling akhir meninggal dunia adalah Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, tapi ini pendapat yang masih artinya diperdebatkan. Masih ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahawa bukan Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi ini sahabat yang paling akhir meninggal, tapi di antara pendapat beliau ini. Maka disebutkan ala ma qila. Yukhbiru anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa yas'aluhu an 'amalin idza 'amilahu ahabbahu Allah wa ahabbahu an-nas. Memberitahu kita Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi bahawa ada seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi yang datang bertanya kepada Nabi akan satu amalan.
Jika dia kerjakan pasti Allah mencintainya, sekaligus juga manusia pada mencintainya. Faya'muruhu ar-rasulu bizzuhdi fid dunya wa zukh fima fi aidin nas. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan orang ini untuk melakukan satu amalan. Apa dia? Zuhudlah kamu di dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah kamu dengan kelebihan yang ada di tangan orang lain, maka pastilah orang-orang akan mencintaimu. Jamaah rahimakumullah, dilanjutkan oleh pengarang kitab ini, wa su'alur rajuli yadullu ala rajahati aqlihi wa ittisa'i madarikihi wa husni khuluqihi wa 'azimi hubbihi lillah wa hubbihi lin nabi li bani jinsihi. Pertanyaan orang ini kepada Rasulullah tadi, ini menunjukkan akan luasnya pandangan orang ini dan menunjukkan kepada tingginya kecintaan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan dia kepada manusia. Bidalil annahu sa'ala amma yajlibu lahu hubban nas ba'da an salahu amma yuqarribuhu min Allah wa yarfa' manzilatahu 'indah. Dengan bukti bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang boleh membuat Allah mencintai dia? Setelah itu dia tanya lagi, apa sekaligus amal yang membuat orang-orang pada mencintainya? Ini jamaah rahimakumullah. Maka kemudian disebutkan oleh pengarang kitab ini, lanjutan pembahasannya adalah faqauluhu, pernyataan Nabi dalam hadis ini, uzhud fid dunya yuhibbukallah. Ya, apa maknanya yang tadi saya sudah jelaskan sekilas. Ini lebih detail lagi dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Berzuhudlah kamu di dunia, pasti Allah mencintaimu. Maknanya adalah khudh minha qadra kifayatika. Ambillah dari nikmat dunia ini yang cukup untuk bekal hidupmu. Wardha bima qasamallahu laka, dan kamu ridhalah dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadamu. Waqtasir 'alal halal at-tayyib, kamu padailah yang halal yang baik. Wala tahzan 'ala ma fataka minha, tidak perlu bersedih terhadap apa yang kamu tidak bisa peroleh dari kenikmatan dunia. Wala tafrah katsiran bima ataka min hadamiha, tidak juga kamu berbangga, berriang gembira terhadap kenikmatan dunia yang kamu peroleh. Inilah yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah ambillah apa yang cukup untuk kebutuhan hidupmu di dunia. Ridhalah dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadamu. Padailah rezeki itu dari yang halal. Tidak perlu sedih kalau ada kenikmatan dunia yang kemudian tidak dapat kita peroleh. Ini kan banyak mungkin orang mencita-citakan apa? Mencita-citakan masuk ke kedokteran, tidak lulus. Lulusnya mungkin di apa? Ulang tahun berikutnya enggak lulus juga. Maka kemudian nyangkutnya di fakultas yang lain. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan. Orang-orang berkali-kali tes jadi PNS, kalau sekarang istilahnya ASN, tidak lulus-lulus. Akhirnya kemudian katakanlah jualan di warung kopi, ridhalah dengan apa yang ada. Ada orang-orang yang mungkin latar belakang kuliahnya adalah di teknik, tapi kemudian kerjanya bukan di bidang itu, ya. Ridhalah dengan apa yang Allah beri daripada rezeki, ya. Tidak perlu kemudian bersedih apa yang tidak bisa diperoleh dari dunia ini. Dan kalaupun kita diberi oleh Allah dari nikmat, janganlah kemudian kita beriang gembira dengan itu. Inilah dimaksud dengan zuhud di dunia. Maka jamaah rahimakumullah, dijelaskan di sini, wa qad dzakara al-ulama'u lidz-zuhdi ta'rifat
kullu ta'rifin minha yumathilu wijhata nazari sahibihi fiha. Para ulama dalam mendefinisikan apa pengertian zuhud itu banyak definisinya. Tentu setiap definisi menggambarkan bagaimana pandangan ulama tersebut terhadap zuhud itu sendiri. Maka disebutkan di antaranya, faminhum man qal, di antara para ulama ada yang mendefinisikan zuhud adalah huwa akhdhu qadri ad-darurati min al-halali al-mutayaqqani hilluhu. Zuhud itu adalah mengambil kadar yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup dari yang betul-betul diyakini halal saja. Jadi mengambil untuk hanya keperluan hidup itu pun dari yang betul-betul diyakini halal. Ini salah satu definisi daripada zuhud. Wa minhum man qal, di antara para ulama ada mendefinisikan zuhud juga dengan tarkul harami wal iqtisaru alal halalil khalisi, meninggalkan yang haram dan memadai hanya mengambil yang betul-betul halal. Ini berbeda dengan di atas tadi. Kalau di atas tadi mengambil hanya yang butuh saja untuk keperluan hidup, dan itu pun dari yang betul-betul halal. Kalau ini ya tidak saja untuk keperluan hidup, tapi asal halal, walaupun itu lebih dari keperluan hidup, tetap dia usahakan. Wa minhum man qal, di antara para ulama ada mendefinisikan juga zuhud itu huwa tarkul mutasyabihati khaufan minal wuqu'i fil muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena takut akan terjerumus kepada yang haram kalau melakukan yang syubhat. Ini satu definisi juga. Wa minhum man qal, di antara para ulama ada juga yang mendefinisikan huwa tarku ma la ba'sa bihi khaufan min al-wuqu' fi ma fihi ba's, meninggalkan sesuatu yang halal tidak ada masalah karena takut kalau melakukan itu bisa bermasalah. Ini juga salah satu definisi daripada zuhud. Wa zuhdu fil haqiqati anwa' wan nasu fihi ala 4 darajatin wa hiya allati urifat 'inda al-Imam al-Ghazali wa ghairihi bidarajatil wara'. Hakikat daripada zuhud ini memang beragam, kata pengarang kitab ini. Dan manusia terkait dengan zuhud ini juga punya 4 tingkatan, yang oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan ini dengan istilah wara'. Di dalam kitab beliau tentunya Ihya Ulumuddin. Apa keempat tingkatan daripada zuhud itu adalah sebagai berikut. Ad-darajatul ula, tingkat yang pertama, darajatul aduli, wa humul ladzina yaktafuna bil halalil khalisi wa yatrukuna al harama qalilahu wa katsirahu. Tingkatan yang pertama disebut dengan istilah adalah darajatul adul. Apa dia? Orang-orang yang hanya mengambil dari nikmat dunia ini yang halal saja, sementara mereka meninggalkan yang haram, apakah itu sedikit apalagi banyak. Wa yusamma hadha an-naw' min az-zuhdi bi zuhdil adul. Nah, tingkatan zuhud seperti ini disebut dengan istilah adalah zuhud adul. Fahum la yuharrimuna anfusahum
min at-tamattu' bil halal at-tayyib qalla aw kathur. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka tidak mengharamkan diri mereka untuk menikmati kenikmatan dunia asalkan sumbernya halal. Asalkan sumbernya halal. Mereka pakai mobilnya mewah, tapi dari sumber yang halal. Rumahnya besar, dari sumber yang halal. Bajunya yang mahal, branded, tapi dari hasil yang halal. Jamnya, sepatunya branded, tapi dari hasil yang halal. Ini kelompok yang pertama seperti ini. Fayunfiqu kullu wahidin minhum ala nafsihi wa 'iyalihi biqadri wus'ihi. Maka orang seperti ini dia akan membelanjakan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya mengikut daripada kemampuannya. Fayalbasu ahsana thiyab, dia pakai baju yang bagus. Wa ya'kul ashhat ta'am, makan makanan yang bergizi. Wa yaskun fi awsa'il buyuti in tayassara lahu dzalika ma dama halalan. Tinggal di rumah yang besar selama itu dari sumber yang halal. Bina'an 'ala ma jaa'a fil kitab was sunnah. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang dibolehkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, sejauh sumbernya dari yang halal. Pakai mobil mewah dari harta yang halal, dipakai lagi untuk pergi ke masjid, dipakai lagi untuk kegiatan-kegiatan amal saleh, monggo. Pakai pakaian yang branded, ya. Pakai perabot-perabot rumah yang import, monggo, sejauh itu dari sumber yang halal. Inilah yang disebut dengan zuhud al-adul tadi. Mana dalil-dalil yang membolehkan ini? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 32 dan 33 yang diangkat dalam kitab ini. Qul, katakan hai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibat minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik daripada rizki. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan nikmat-nikmat dari yang baik-baik, yang halal-halal tadi, itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia. Dan kalau di akhirat nanti itu hanya bagi orang yang beriman. Tidak dapat lagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak dapat lagi orang-orang yang fasik. Tapi kalau di dunia orang yang beriman boleh dapat, orang yang fasik pun tentu boleh dapat. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku itu adalah al-fawahish, yang buruk-buruk. Ma dhahara minha, baik yang tampak, wa ma batana, yang tersembunyi, wal ithma, yang itu dosa, wal baghya, kezaliman, bighairil haq, yang diperoleh dengan cara yang tidak betul. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan yang diharamkan adalah kalian berlaku syirik kepada Allah dan berkata kepada Allah terhadap apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ini daripada ayat Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, ya, dalam kitab ini masih panjang pembahasan. Kita punya waktu mengangkat hanya satu hadis saja. Amma sunnah faminha ma rawahu an-Nasa'i an Abi al-Ahwas an abihi qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ani say'al hay'ati faqala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,
Abul Ahwas mengatakan dari bapaknya. Jadi ini bapaknya Abul Ahwas ini mengatakan, saya datang menjumpai Nabi dalam kondisi penampilan saya buruk. Ya, penampilannya buruk, orang kaya, tapi pakai pakaiannya buruk, enggak urus diri. Maka Nabi mengatakan, faqala alaka min syai'. Kamu punya duit enggak? Punya harta? Qultu na'am. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta. Min kullil mal qad atani Allah ta'ala. Saya punya berbagai harta yang Allah beri kepada saya. Faqala idza kana laka malun falyura 'alaika. falyura 'alaika atharuhu min at-tajammuli bithiyabi wa ghairiha mimma yahillu lirrijali yatajammalu bihi. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, kalau kamu punya harta, sesungguhnya Allah itu senang apabila melihat pada hambanya ada nikmatnya. Artinya apa? Silahkan pakai pakaian yang bagus lah kalau kamu punya, asalkan yang halal. Jangan kaya penampilannya kayak orang miskin. Ya, silahkan berpakaian yang bagus, ya, asalkan yang penting memperolehnya dari yang halal. Ini yang disampaikan Nabi kepada seseorang yang datang ke Nabi, dia kaya tapi tampilannya kumuh. Nabi menegur agar supaya orang ini menggunakanlah nikmat yang Allah beri, termasuk di dalam berpakaian. Pakailah pakaian yang bagus kalau itu diperoleh daripada yang halal. Karena waktu kita, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Masih panjang pembahasan di kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.